Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM 200112021, Prodi Peternakan. Di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dengan NIM 200112051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Diana dengan NIM 200112009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 2001120. Nama saya Dino Fadlan dengan NIM 200112033. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Sinjai Barat, yaitu untuk mereview peternak sapi perah yang ada di Sinjai Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsang dari Prodi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan mewawancarai salah satu peternak sapi perah yang ada di Sinjai Barat, yaitu Pak Rajab. Baik, Pak Rajab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, sapi yang kita pelihara di sini itu berasal dari mana saja? Kalau ini yang baik ini dari impor, ini dari Australia, kemudian dari Australia. Ini, ya, ini yang satu ini dari Baturade, Jawa Tengah. Dan sapi saya yang paling, misalkan yang paling bagus di sini tuh yang mana? Dan ada 3 ekor Pak. Iya. Kalau sementara ini dia yang dari Australia. Ya, impor ini dari Australia. Mungkin itu saja pertanyaan untuk Pak Rajab, yaitu asal sapinya dari mana. Ini ada 3 ekor sapi perah di sini. Salah satunya itu berasal dari Australia dan Baturaden. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya persilahkan teman saya untuk selanjutnya untuk bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain dari Universitas Muhammadiyah Sinjai, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Peternakan. Di sini saya berada di peternakan Pak Rajab di Kecamatan Sinjai Barat. Di sini saya akan menanyakan, di sini Pak, saya akan menanyakan veritas sapinya di sini, atau tipe sapinya itu yang bagaimana sini, yang kualitasnya, apakah sini kualitasnya baik atau bagaimana? Oh ya, ini sebenarnya ini yang kita pelihara ini yang kualitas B sebenarnya, ini karena ya sedang. Jadi kalau kayak ini masih tipe sedang ini, karena masih ada di atasnya itu yang kelas A. Kemudian kayak begini juga yang B semua ini kayak kelas B ini yang tipe sedang.
karena itu sapi perah deh kualitasnya itu ada yang namanya A, B, C. Jadi yang kita pelihara ini yang saya pelihara ini sementara ini yang sedang. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ya, itu dari jawaban dari Pak Jafar, Pak Rajab. Oke, kualitas sapi yang ada di sini itu tingkat B, tipe B. Ya, mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadlan dengan NIM 200112033. Langsung saja saya ingin bertanya kepada peternak sapi perah di sini, yaitu Pak Rajab. Langsung saja, di sini Bapak itu memberikan pakan apa saja untuk sapi perah Bapak? Ya, jadi sementara ini deh cuma hijauan top yang dari rumput gajah. Sekali-sekali sebenarnya saya juga berikan dedak halus itu sebagai pakan tambahan, karena itu sapi perah itu seharusnya pakai konsentrat, tapi bahan bakunya yang agak sulit didapat di sini. Makanya alternatifnya itu cuma dedak halus sebagai pakan tambahannya dari selain hijauan. Itu saja deh yang sementara ini yang dipakai. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Rajab. Jadi sapi perahnya ini diberikan pakan berupa hijauan dan juga makanan tambahan seperti dedak halus tadi. Namun karena adanya kendala untuk memenuhi pakan seperti konsentrat, maka untuk alternatifnya lainnya itu diserahkan untuk diberikan pakan berupa dedak halus. Mungkin sekian dari saya serahkan ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kampus Universitas Muhammadiyah Senjai, program studi peternakan. Saya akan bertanya kepada Pak Rajab. Pertanyaan saya itu berapa susu yang bisa diproduksi dalam sehari? Ya, begini deh, yang kalau produksinya itu sapi perah tergantung itu yang saya bilang tadi dari kualitasnya itu sapi. Kalau yang sedang itu ke bawah 15 liter ke bawah, ada yang cuma 12 liter per hari, ada yang 10 liter. Nah, jadi tergantung dari kualitasnya itu sapi deh. Ada yang agak tinggi, kalau yang bagus itu ya 15 ke atas. Nah, begitu deh anunya sapi perah produksinya. Oh, mungkin itu tadi penjelasan dari Pak Rajab bahwa sapi perah bisa memproduksi susu dari minimal 15 liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Riana dengan NIM 200112009, program studi peternakan Universitas Muhammadiyah Senjai. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Rajab, apa kendala Bapak selama beternak? Jadi kalau kendalanya ini deh ya termasuk salah satunya itu pakannya, kemudian kesehatan sapinya itu sendiri, karena ini sapi perah ini memang beda dengan sapi potong, agak rawan dengan penyakit. Jadi termasuk itu kendala buat kita memelihara sapi perah di sini. Pakan, kemudian perawatannya itu masalah kesehatannya. Nah, itu sapi perah dengan rawan dengan penyakit. Itu salah satunya itu kendala kita. Nah, pakannya itu sapi perah sebenarnya
kalau mau bagus harus ada pakan tambahan yang namanya konsentrat. Tapi karena bahan bakunya yang agak susah di sini, maka kita fokus saja dengan hijauan. Nah, itu anunya kendala kita sebenarnya. Salah satu itu untuk beternak sapi perah. Itulah tadi penjelasan dari Pak Rajab. Kendalanya itu cuman pakan sama kesehatan. Ini saya sebenarnya sudah 20 tahun. Oh, sudah Iya. 20 tahun nih Pak Di. Iya. Dan selama 20 tahun itu Pak, produksi susu tak memang selalu meningkat atau bagaimana? Ya kalau dibilang produksi susu itu deh apa namanya turun naik, kadangkala naik turun, kadangkala agak naik sedikit, agak bagus ya, tergantung dari banyaknya itu sapi yang menghasilkan susu. Iya. Dan anakan ternak tak ini Pak, misalkan ini tuh Pak salah satu dari ternak tak ini melahirkan, apakah memang kualitas kita simpang untuk menghasilkan susu lagi atau kita apakan? Ya kalau sementara ini deh saya kebanyakan saya jual Oh iya. ya sebagai hasil dari berternak. Oh karena Iya. Pak Di, karena memang hasil produksi susunya yang kadang Iya. meningkat kadang menurun, Iya, jadi jadi kita apa namanya itu untuk mengimbangkan itu penghasilan Iya. dengan pemeliharaan. Terus kita jual sementara ini anaknya. iya. Oh iya. Di. Iya. Nanti cuma ini ternak yang 3 ekor yang kita ternakan atau? Dari beberapa tahun yang lalu deh, pernah saya memelihara itu sampai lebih 20 ekor. Ya. Ini sekarang ini karena ya kemampuan saya ini ya mungkin cuma sekian saja yang bisa saya pelihara. Iya. Ya. Jadi dari mulai tahun berapa Ki sebenarnya ini beternak sapi perah Pak? Kalau saya mulainya itu tahun 2001 deh. Tahun 2001 deh. Ya. Dari tahun 2001 itu Pak langsung memang misalkan peternak tak sapi tak langsung memang misalkan langsung banyak kita ternakan atau? Baru 1 ekor dulu. Oh, 1 ekor. Ya. Sebagai uji coba saja Iya. dulu itu. Awalnya itu dari 2001 sampai 2003 itu cuma 1 ekor. Ya. Dan itu susunya memang bagus nih Pak Di waktu Ya, tahun itu 2001. itu awalnya itu berproduksi itu memang sapi yang bagus karena bisa menghasilkan itu 25 sampai 30 liter itu per hari. Oh, dari awal-awal Iya, Pak Di. Iya, karena Sehingga peminat peternak sapi perah itu di Sinjai Barat pada saat itu meningkat di Pak Di. Iya, iya. Tapi sekarang Ya, menurun karena ya kualitas sapinya yang juga yang ya, menurun di Pak Di. Ya, kualitas sapinya yang menurun Iya. sekarang jadi peternak juga. Puncaknya dulu itu Kak 2000 berapa itu puncaknya dulu itu banyak peternak sapi perah. Puncaknya itu dari tahun 2007 2008. Bisa waktu itu ada lebih 100 kakak itu di Sinjai Barat yang memelihara sapi perah. Lumayan banyak di Pak Di. Iya, 11 kelompok tani dulu yang memelihara itu sapi perah di Sinjai Barat. Dan kualitas susunya memang luar biasa di Pak Di waktu pada Iya. saat itu. Yang masih bagus Iya. waktu itu. Nanti belakangan itu karena sapinya yang kurang bagus menghasilkan susu, peternak juga Iya. daun. Iya. Sapi daun, peternak daun. Iya. Jadi ini tuh Pak Di sapi kita ini susunya belum, misalkan ndak pernah kita perah karena masa-masa lagi Nah, ini sementara ini deh istilahnya ini mau masuk apa namanya kan istilahnya itu di sapi perah kandang kering iya. karena sudah lama diperah, jadi kita mesti terapkan ini Oh, sapi diserahkan di Pak Di. ya untuk menunggu kelahiran berikutnya. Oh jadi setelah kelahiran berikutnya jadi anaknya nanti ataukah anaknya kita yang nanti yang perah ataukah diperah ataukah induknya lagi Pak? Diperah lagi ini ya, semuanya Pak? setelah melahirkan diperah lagi. Oh diperah lagi. Iya. Iya. Baik
sebagai kesimpulan dari wawancara kali ini di Sinjai Barat, di salah satu peternak sapi perah, Pak Rajab, yaitu Pak Rajab beternak sapi perah mulai pada tahun 2001, dan pada saat itu hanya beternak 1 ekor sapi perah. Nah, dan pada saat itu kualitas susu yang dia ternakan itu memang berkualitas dan meningkat, dan sehingga pada tahun 2003 peternak sapi perah di Sinjai Barat itu meningkat mencapai 200 kakak 11 kelompok. dan 11 kelompok tani. Selanjutnya. Baik. Dan semenjak pada tahap itu maka banyak sapi-sapi perah ini yang diambil langsung dari beberapa daerah, contohnya dari Jawa langsung. Namun setelah tibanya di tempat ini, kualitas sapi ini tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Yang sebelumnya itu kualitasnya bagus, namun yang telah yang disediakan setelah dari pencarian ini itu kualitasnya mungkin agak kurang bagus. Mungkin sekian dari saya. Saudara. Dan di sini Pak Rajab juga merubah dari cara pemeliharaannya. Yang dulunya Pak Rajab di sini cara memeliharaannya itu induknya yang dilepas. Jadi anak dari induk tersebut dikandangkan. Tapi Pak Rajab punya inisiatif sendiri, yang dilepas itu anaknya. Jadi tingkat kualitas anaknya itu meningkat. Yang dulunya yang dikandangkan itu anaknya ukurannya kecil-kecil sedangkan yang sekarang itu kalau anaknya dilepas dia memiliki ukuran yang jauh dari sebelumnya. Dan kualitas susu dari anak tersebut meningkat, dan daya tahan tubuh terhadap lingkungan seperti di Sinjai Barat ini karena kondisinya cuacanya itu dingin, kondisi suhu di Sinjai Barat itu dingin, jadi daya tahan tubuh dari anak ternak sapi perah tersebut meningkat dan tidak mudah terserang penyakit. Mungkin itu sebagai kesimpulan dari wawancara kali ini di salah satu peternak di Sinjai Barat, yaitu Pak Rajab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.